Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi an-nuril mudhibil nisyan nuri fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'a ilmuka amin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat isya dan tarawih yang insyaallah senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah henti kita memuji Allah sebagai ungkapan rasa syukur atas segala limpahan karunia yang tak ternilai harganya, tak terhitung banyaknya, tak pernah henti. Setiap saat Allah curahkan, Allah limpahkan, hingga seluruh hidup kita dipenuhi oleh curahan dan limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam demikian pula tak pernah alpa dan lupa kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah. Jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita dan apapun yang kita miliki, itu semua adalah karunia, pemberian dan titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah titipan dan amanah, maka akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat nanti, seorang anak Adam tidak bisa beranjak kemana-mana sebelum dia menjawab 4 persoalan, 4 pertanyaan. Salah satunya adalah pertanyaan tentang hartanya. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari mana harta itu diperoleh? Apakah diperoleh dengan cara yang halal atau dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan agama? Jika terjawab bahwa itu sesuai dengan tuntunan agama, maka pertanyaan berikutnya adalah wa fima anfaqa. Di jalur mana harta tersebut dibelanjakan, diinfakkan? Berarti ketika kita selamat bisa mempertanggungjawabkan cara memperoleh harta, belum selesai. Masih ada satu, kita harus bertanggung jawab tentang cara memanfaatkannya, cara membelanjakannya. Tidak mentang-mentang kita merasa bahwa itu adalah hasil keringat kita, lalu kita punya kebebasan sebebas-bebasnya memanfaatkannya sekehendak hati kita. Sekali lagi, betul itu adalah hasil keringat kita, tetapi dia adalah titipan karunia amanah dari Yang Maha Pemberi Allah Subhanahu wa taala yang akan dipertanggungjawabkan tentang cara pemanfaatannya. Oleh karenanya, agama kita mengajarkan kepada kita bagaimana kita berinfak, bagaimana kita membelanjakan harta itu sesuai dengan tuntunan agama kita. Ada kewajiban kita terhadap keluarga sebagai seorang kepala keluarga, maka kita wajib memenuhinya. Selebihnya kita bisa bersedekah jika ada kelebihan atau jika memenuhi nisab
zakat, maka kita keluarkan dalam bentuk zakat. Di bulan Ramadan ini umat Islam rajin mengeluarkan dalam bentuk infak, dalam belanja atau infak. Sesungguhnya dalam agama itu adalah membelanjakan harta. Maknanya sangat umum sekali. Wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah, berbelanjalah di jalan Allah. Bisa bermakna kita berinfak dalam bentuk zakat, bisa dalam bentuk sedekah. Artinya setiap rezeki yang kita belanjakan itu, yang kita keluarkan, berarti kita infakkan fi sabilillah, baik dalam bentuk kewajiban kita terhadap keluarga, atau dalam bentuk zakat, atau dalam bentuk sedekah. Di bulan Ramadan ini umat Islam sangat dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Dan seafdal-afdalnya sedekah, afdalus sedekah adalah sedekah di Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW mencontohkan, beliau terkenal sebagai orang yang sangat dermawan. Kedermawanan beliau bukan hanya di bulan Ramadan. Kalau umat Islam biasanya sangat dermawan di Ramadan, tapi belum tentu di luar Ramadan. Tapi Rasulullah SAW di luar Ramadan beliau dermawan, apalagi di bulan suci Ramadan. Kedermawanan beliau diumpamakan seperti lebih cepat dari hembusan angin. Kalau angin itu berhembus kencang, maka kecepatan Rasulullah SAW dalam bersedekah, dalam menginfakkan harta beliau lebih cepat dari hembusan angin. Seperti itu dibahasakan di dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menjadi contoh bagi kita umatnya, agar supaya umat meneladani baginda Rasul SAW. Rasul, hidup beliau sangat sederhana, bukan karena beliau tidak punya apa-apa, tetapi beliau sesungguhnya selalu menyiapkan persediaan logistik untuk kebutuhan setahun bagi keluarga beliau. Beliau siapkan. Akan tetapi itu semua tidak cukup setahun. Dalam waktu tidak lama telah beliau salurkan dalam bentuk sedekah, dalam bentuk infak fi sabilillah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Rasulullah SAW dan keluarga beliau, baik istri beliau Siti Aisyah maupun putri beliau Fatimah Az-Zahra, semuanya adalah orang-orang yang begitu dermawan, begitu mudah mengulurkan tangannya, berempati terhadap sesama, terlebih lagi di bulan suci Ramadan. Kalau kita umatnya, kita dianjurkan misalnya selain bersedekah, kita memberi buka puasa di bulan suci Ramadan. Ini semua adalah untuk membiasakan agar umat Islam ketika selesai Ramadan, ketika berlalu bulan suci Ramadan, mereka selalu punya rasa empati terhadap sesama, punya rasa kepedulian terhadap sesama, bahwa kita umat ini tidaklah sendiri dalam menjalani kehidupan sosial. Kita bermasyarakat, kita punya tetangga, kita punya saudara yang boleh jadi membutuhkan uluran tangan. Jangan sampai kita bolak-balik ke tanah suci, berkali-kali haji atau berulang-ulang berumrah setiap tahun, bahkan dalam setahun kita bisa berangkat mungkin berkali-kali. Sementara ada keluarga kita, ada sanak famili kita, ada tetangga kita, ada kerabat kita yang boleh jadi membutuhkan uluran tangan, yang seandainya kita alokasikan dana kita yang kita pakai umrah berkali-kali itu untuk membiayai anak yatim atau anak-anak yang membutuhkan uluran tangan melanjutkan pendidikan mereka, itu akan jauh lebih bermanfaat, atau untuk membantu
orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin membutuhkan uluran tangan dalam bentuk modal usaha yang bisa meningkatkan ekonomi saudara-saudara kita, sehingga mereka yang mungkin sebelumnya sebagai orang-orang yang menjadi mustahik zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, suatu saat dengan usaha mereka yang kita bantu, boleh jadi mereka bisa meningkat menjadi muzaki. Suatu saat mereka akan menjadi orang-orang yang akan menjadi orang-orang yang bisa mengeluarkan zakat, terkena kewajiban zakat karena ada peningkatan secara ekonomi, dan itu tidak terlepas dari uluran tangan kita. Maka apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan keluarga beliau, istri dan putri beliau dalam bentuk kedermawanan itu untuk diteladani oleh umat agar kita punya kepedulian sosial dengan sesama. Di dalam Islam, ketika kita memberi, pada saat itu juga sesungguhnya kita sedang menerima. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan yang dilakukan dalam Islam minimal 10 kali lipat balasannya. Maka ketika kita memasukkan misalnya di dalam celengan 1.000 rupiah, sesungguhnya pada saat itu kita sedang menerima 10 kali lipat. Tetapi tidak dalam bentuk nominal seperti yang kita masukkan, akan tetapi balasannya dalam bentuk pahala, dalam bentuk kebaikan yang Allah pilihkan untuk kita, bisa di dunia dalam bentuk kebaikan balasan itu, atau dalam bentuk pahala di akhirat kelak, sesuai dengan yang paling kita butuhkan, yang Allah pilihkan untuk kebaikan kita. Oleh karenanya seorang muslim apabila dia meyakini akan kemurahan Allah yang akan membalas pemberian-pemberian kita, seorang muslim tidak akan menjadi muslim yang gigir. Yang gigir itu sesungguhnya kurang yakin pada kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Dermawan. Ketika memberi, Allah Maha Pemurah. Allah Maha Pemurah. Begitu murah Allah memberikan balasannya untuk hamba-hambanya yang melakukan kebaikan kecil. Allah lipat gandakan dengan begitu banyak sesuai dengan ketulusan dan keikhlasan kita. Semakin kita tulus, semakin kita ikhlas melakukannya, maka semakin besar ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika di dalam ayat diumpamakan masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Ayat ini mengumpamakan infak kita yang bisa dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Namun itu bukan batasan maksimal. Allah bisa melipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa melipat gandakan kepada siapa yang Allah kehendaki sesuai dengan ketulusan hati kita, keikhlasan kita di dalam memberi sebagai amalan yang mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini melatih kita menjadi hamba-hamba yang punya kepedulian terhadap sesama. Kita tidak hanya peduli dengan kepentingan diri kita. Ketika kita bisa membantu orang bisa tersenyum, maka itu jauh lebih membahagiakan daripada kita berupaya bagaimana kita bisa tersenyum. Membuat orang bisa tersenyum karena uluran tangan kita, itulah jauh lebih membahagiakan daripada kita memikirkan diri kita sendiri. Ketika kita membantu orang, sudah pasti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil 'abdi maka al-'abdu fi auni akhi, kata Rasulullah. Selama hamba itu menolong saudaranya, maka dia akan senantiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.